Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan bersama Nanas akan membahas ReZero starting in another world. Ya, ReZero ke arah Hajimaru Sekai. Seikatsu. Aku gak hafal sih. Aku gak hafal. Nah, tapi aku termasuk yang suka nonton animenya dulu ya. Oh, sama, saya juga suka. Berbanding terbalik sama yang banyak dibilang orang ya, yang kan banyak yang nggak suka ya sama ReZero ya. Terutama ke tokoh utamanya. Nah, keturunannya ke Subaru, aku termasuk yang salah satu yang oke dengan Subaru. Nah, makanya ketika komiknya terbit di MNC dan novelnya terbit oleh Phoenix Gramedia itu termasuk aku cukup senang mendengarnya. Walaupun kalau yang novel aku belum sempat beli ya. Tapi komiknya aku udah beli ada 3 seri yang berbeda. 3 seri yang berbeda. Karena ReZero ini nanti seperti SAO modelnya. Arc. Oh, per arc gitu. Jadi per arc satu kayak ini nih. ReZero A Day in the Capital. Terus ini 2 volume. Nah, terus ini Big and Action. Ini arc 2, ini ada 5 volume. Terus ada Frozen Bone. Kalau ini movie ya kalau nggak salah ya. Dari movie-nya. Dari movie. Nah, jadi model-modelnya seperti itu. Tapi kita akan ngomongin kali ini kita nggak akan cuma ngomongin komiknya, tapi kita akan ngomongin ReZero secara umum seperti apa. Nah, kalau pengen beli komiknya bisa beli di Akasha di MNC. Kalau pengen beli novelnya bisa beli di Phoenix Gramedia. Oke, terima kasih sudah menonton konten kami. Enggak dong, jangan dong. Enggak, itu biasanya kan kalimat penutup ya. Itu biasanya kalimat penutup. Nah, oke, lanjut gimana? ReZero tayang tahun berapa sih nih? Aku lupa loh. Apa? ReZero nih. Episodenya yang sekarang tayang. Enggak tayang tahun berapa? Tayang tahun kalau nggak salah itu 2016. Agak barengan sama Konosuba. Oh, Konosuba ya. Tapi nggak ingat apakah Konosuba dulu atau ReZero dulu atau Konosuba, saya nggak ingat. Yang jelas sekarang udah season 3. Udah ongoing season 3. Ongoing, per ini di tag itu udah masuk episode 5. Aku season 2 belum kelar. Baru setengah. Oh, berarti sampai ketemu sama para penyihir. Ya. Belum sampai sana sih. Belum sampai sana. Belum setengah berarti. Tapi udah lah. Cuman emang agak kelupaan aja karena ReZero season 1 tuh buatku perfect. Nah, season 2 tuh agak draggy di awal, jadi aku agak capek ngikutinnya, agak capek. Nah, tapi yang membuat ReZero bagus nih apa, Nas? Kalau buatmu? Aku ada 3 sih. Yang pertama itu adalah dari karakterisasi si Subaru itu sendiri. Yang kan orangnya banyak yang nggak suka sama Subaru, yang lemah lah, yang gini lah. Tapi buat saya tuh Subaru dengan kepribadiannya seperti itu tuh masih sesuai dengan karakternya yang kan dia kan kelas 3 kan. Ya anak SMA. Kelas 3 apa? Kelas 3 SMA. Oh iya. Nah, kelas 3 SMA yang nolep terus tiba-tiba nolep kan banyak bolosnya. Relate ya? Ya. Sedikit. Nah, kita ke ceritanya dulu aja deh. Subaru itu kan keluar dari supermarket gitu loh. Nah, dia kedep aja langsung kok dunia lain. Ya, ini Isekai. Langsung pindah ke dunia lain. Judulnya aja Isekainya. Nah, kembali ke Subaru lagi. Nah, Subaru itu kan biasanya kan MC pada umumnya kan punya kepribadian ala pahlawan gitu loh. Yang rela berkorban, yang dake-dake gitu loh. Subaru itu pure aja jadi anak muda gitu loh. Remaja sih. Yang pengen pengen buktiin gitu loh, pengen pamer, lagi puber-pubernya gitu loh. Apalagi ketemu si cewek cantik setengah elf, Emi-nya, ya langsung lah. Itu yang orang banyak lupa ya bahwa Subaru itu kan istilahnya dia kayak cuman gara-gara cewek dia berubah gitu. Tapi deep down tuh lebih ke soal eksistensi diri. Iya. Lebih soal pembuktian kalau aku bisa. Iya. Karena itu kan di season 2 itu dibahas kan soal inner monolognya dia seperti apa, bahwa deep down tuh dia pengen berubah jadi orang lebih baik. Nah, makanya sebagaimana tema isekai pada umumnya, kesempatanmu untuk hidup di dunia baru itu adalah kesempatanmu untuk menjadi orang yang berbeda. Nah, makanya dia kayak ya seorang Nolef tiba-tiba di dunia baru dia kayak ceria sekali. Itu kan agak bertentangan, tapi ya itu memang esensi isekai begitu. Kamu kalau ke isekai kan juga pasti pengen jadi orang yang seperti ini kan. Karena kamu udah nggak kenal siapa-siapa nih, ini dunia baru nih. Kita nggak punya latar belakang, nggak ada yang kenal kita. Yuk kita berbuat apapun ya terserah. Cuman dia arahnya kebetulan ketemunya Emilia dan deep down tuh Subaru orang baik sih. Makanya
menurutku salah satu rohnya Re:Zero itu ya Subaru. Subaru. Ya Subaru yang seperti itu gitu. Walaupun ya secara kekuatan ya dia cuma kemampuannya cuma Shin Moguri, kembali dari kematian. Itu beda. Nah itu salah satu yang membuat aku, mungkin kamu juga ya, aku suka loh malahan dengan orang yang nggak punya apa-apa. Sama. Itu kan murni taktis ya. Murni taktis ini. Dan itu pun harga yang harus dibayar itu adalah merasakan kematian. Soalnya dia sakit tetepan, ketika mati tetap sakit. Tetap sakit gitu. Enggak tiba-tiba kayak Delicious Dungeon kan mati tinggal mati gitu loh. Kayak enggak ada tinggal mati. Ya benar sih. Enggak ada kan beberapa tokohnya kan cerita wah aku di sini udah mati 8 kali. Kayak enteng banget gitu loh ngomong gitu. Sementara Subaru ini fokusnya berbeda soalnya. Fokusnya berbeda. Subaru ini benar-benar merasakan kematian itu kayak gimana. Terus ya kematian dengan rasa sakit yang luar biasa itu mempengaruhi mentalnya gitu loh, otomatis gitu loh. Itu yang membuat karena Re:Zero itu tackling of mentality ya. Karena banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali arc yang ngebahas soal mental health ya. Bagaimana di arc-nya yang orang menurutku aku yang cukup capek juga nontonnya yang pas sama Rem itu loh. Ya. Dia ngulang-ngulang terus dia beneran patetik banget di sana. Terus dia mau lari season 1 yang dia mau lari sama Rem. Nah, itu kan emang bentuk orang yang sedang berjuang melawan mental health seperti itu. Dia pengen lari, pengen nganu, tapi karena ada dukungan Rem. Rem siapa, Mas? Rem kan. Oh. Pinter. Spoiler. Tapi waktu seperti itulah, setiap arc-nya itu merepresentasikan Subaru menjadi orang yang lebih baik secara mental. Nah, pas di arc-nya itu yang paus itu aku paling suka itu. Asli kepahlawanan Subaru. Itu bagaimana dia beneran establish menjadi orang yang bertanggung jawab, punya harga diri, nggak lari. Itu kan gila itu gak bisa balik loh itu. Gak bisa balik loh. Kalau balik wah stres. Balik ulang lagi stres itu. Stres asli. Dan dia sebelumnya udah stres. Itu dipertaruhkan sekali itu. Nah, itu menyenangkan. Nah, di season 2 kayak gitu juga ya. Soal mentalnya masih di anu ya. Dia benar-benar terpukul ketika Rem dalam tanda kutip tidur. Ya benar tidur sih, bukan tanda kutip lagi, tapi nggak ada satu orang pun yang kenal Rem. Sehingga Subaru benar-benar hopeless. Dia akhirnya menggunakan kekuatannya berkali-kali hanya untuk menyelamatkan Rem, tapi Rem udah terlanjur nggak bisa dikembalikan. Dan itu menurutku jahatnya penulisnya ya. Bagaimana dia soalnya setelah season 1 itu, setelah arc paus itu kan dia udah menjadi diri yang oke nih. Nah, terus kalau kayak gitu sebenarnya kan tamat ya. Nah, habis itu dia penyangga salah satu kan Rem kan penyangganya itu diberi kejadian yang membuat dia harus stres lagi. Jadi orang diulang-ulang sih. Nah, makanya malah banyak yang bilang Emilia beban. Iya, ya aku gini loh Mas, aku memandang Re:Zero itu kayak trope-nya tuh mencoba kayak seorang pangeran yang menyelamatkan seorang tuan putri yang tertawan. Memang. Kayak cuma ini sudut pandangnya dari si pangeran, tapi pangerannya tuh nggak punya kemampuan. Nas, belum nyala dari tadi Nas. Loh. Nyala Mas. Kurang Nas. Loh, ketapeti belum? Loh. Lanjut ya. Nanti kita lihat suaranya Nana seperti apa. Oh iya. Wah, padahal udah bagus itu tadi. Iyalah. Joknya udah bagus tadi, ya Allah. Untung aku dulu. Kocak sekali ini. Mantap. Nah, terus apa lagi lanjut lagi? Itu loh soal itu yang Subaru nggak punya apa-apa. Jadi kita kayak makanya kalau Emilia dibuat beban ini kayaknya autornya sih yang sengaja memang bikin gitu. Padahal di season 3 tuh Emilia mulai ditampakkan kemampuannya loh. Ternyata dia punya kemampuan untuk bertarung. Tapi ternyata tiba-tiba ya. Ya, seperti itu sih, Bang. Aku belum bisa ngomong banyak ya, tapi kalau ngomongin Re:Zero menurutku paling pas memang ngomongin soal mental health sih. Mental health daripada aku ngomongin soal artnya begini bagus enggak, karena musuhnya itu kan juga witch ya. Witch-nya itu kan dan representasinya macam-macam kan.
nafsu, ada yang greed, ada yang iya nggak sih? Amarah. Amarah. Itu kan juga soal mental health. Jadi Oh. emang Bukan, ya bener witch tapi nganu. Uskup Agung. oh iya. Uskup Agung. Ini lebih Villainnya itu. lebih ngerti sih. Aku jujur nggak secara deep mengerti lore-nya, cuman yang aku tangkap dari ReZero itu ya soal itu sih. Soalnya witch itu di sini itu lore-nya cuma satu, yaitu Satella, yaitu Envy. Yang masih memegang nama witch gitu loh. Oh iya. Dia Dan lebih witch yang lain itu sudah dikatakan Witch. kayaknya udah meninggal gitu loh. Makanya muncul di mimpinya si nganu kan. Subaru ya. Bukan Subaru sih. Siapa? Oh, Witch Grid. Siapa lupa aku. Oh, Ekidona. Oh, season 2 Mas, season 2. Ah. Nah, itu. Habis ini aku sepertinya akan maraton. Nah, Sejujurnya yang paling sering ku tonton ulang ya, itu adalah bagian paus itu. Aku bagian paus. gila itu. Ya karena aku suka siapa itu? Cruz. Chris Karsten. Chris Karsten. Wah, saya juga suka. Aku suka banget dia sih. Memang tipe cewekku seperti itu sih, tipe cewekku seperti itu. Cuma sayang di Dibanding season Emilia 2. sama- Di season 2. Udah cukup. Nanti kena spoiler aku. Yeah. Oke, apa lagi yang pengen kamu tambahin soal ReZero? Mungkin komiknya aja, Mas. Kita beritahu sensornya. Kenapa sensornya? Ini gore loh, Mas. Dan Oh, gore-nya ya. bener-bener ditampilin gitu. Nggak disensor ya ini ya? Nggak disensor. Yang pas petengnya kebelek. Ususnya terburai. Tenggorokannya hilang. Anjir. Tapi memang penggambarannya tidak cukup gore sih. Penggambarannya tidak cukup memualkan. Iya. Jadi menurutku masih aman sih. Masih aman ya. Masih aman. Ini komiknya aku cukup puas bacanya. Sangat puas ya. Jadi makanya aku nunggu chapter 3 ya. Akasha tolong lanjut. Udah 11 volume kalau nggak salah ya. Chapter 3. Chapter 3. Chapter 3 atau 4 ya? Lupa, agak ketuker aku. Oke, nanti kita cek aja. Yang jelas semoga komiknya lanjut lagi. Novelnya juga udah 2 volume dari 2 Phoenix volume. Gramedia. Silahkan beli yang mau dibeli. Apa kita bisa menampilkan di Di video deskripsi? ini, deskripsi. Belum tentu. Belum tentu. Banyak soalnya. Oke, thank you. Apalagi udah cukup ya? Udah cukup. Itu aja obrolan kita soal ReZero, Hajimaru, Isekai Seikatsu. Sekatsu. Semoga suara yang nanas masuk. Thank you. Sampai ketemu di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Bye. No,